Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita sesaat lagi akan mendaraskan ibadat bacaan. Marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Kamis 6 Juli 2023, Pekan Biasa ke-13, Ofisi Pekan Pertama, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Madah. Kristus penebus ilahi, bersabdalah pada kami, singkirkanlah kejahatan, supaya iman bertahan. Jangan kami memikirkan dugaan yang bukan-bukan tentang sesama saudara, hingga keruh suasana. Semoga kami berusaha membina kasih setia, agar dalam segalanya kerukunan tetap nyata. Terpujilah Kristus Raja dan Bapa Maha Kuasa, serta Roh Penghibur suci, sumber kasih yang sejati. Amin. Pendarasan Mazmur. Tuhanlah pelindung bagi setiap orang yang berharap padanya. Mazmur 17. Ucapan syukur. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kedaulatan Allah sempurna, dan pemerintahan Tuhan tahan uji. Dialah pelindung bagi setiap orang yang berharap padanya. Sebab siapakah Allah selain Tuhan? Siapakah pelindung selain Allah kita? Dialah Allah yang memperkuat aku. Dialah pemurah, sempurnalah kedaulatannya. Ia membuat aku berlari secepat rusa, dan menempatkan daku di gunung yang aman. Ia melatih tanganku untuk bertempur, dan menganugerahkan busur yang sakti kepada lenganku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhanlah pelindung bagi setiap orang yang berharap padanya. Ya Tuhan, Engkau menopang aku dengan tangan yang kuat. Ya Tuhan, Engkau memberi aku perisai yang menyelamatkan. Menopang aku dengan tangan yang kuat, dan menjadikan daku ulung berkat kemenangan-Mu. Engkau mempercepat langkahku,
dengan kakiku tak pernah goyah. Ku kejar musuhku dan ku tangkap mereka. Aku pantang mundur sampai mereka binasa. Ku rebahkan mereka hingga tak mungkin bangun. Mereka berkelimpangan di bawah kakiku. Engkau memperkuat aku untuk bertempur. Engkau menundukkan para penyerangku. Engkau memaksa musuhku lari tunggang langgang. Segala lawanku kutumpas habis-habis. Mereka mengadu tetapi tiada penolong. Mereka berteriak kepada Tuhan tetapi tiada jawaban. Ku tumbuk mereka menjadi seperti debu. Ku injak-injak mereka bagaikan lumpur. Engkau membebaskan daku dari rakyat yang mengamuk. Mengebalkan daku terhadap racun bangsa kafir. Bangsa asing tunduk kepadaku. Mereka taat begitu mendengar perintahku. Mereka tersungkur mengaku kalah. Mereka pucat bagaikan mayat. Hatinya beku dilumpuhkan ketakutan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, Engkau menopang aku dengan tangan yang kuat. Hiduplah Tuhan, mulialah Allah penyelamatku. Hiduplah Tuhan, terpujilah pelindungku. Mulialah Allah penyelamatku. Sebab Ia merebut kemenangan bagiku dan menaklukkan para bangsa kepadaku. Ia menyelamatkan daku dari serangan musuh dan membebaskan daku dari segala lawanku. Maka aku hendak memuliakan Dikau di antara para bangsa dan bermazmur bagi nama-Mu, ya Tuhan. Engkau memasyurkan Raja-Mu dengan kemenangan. Engkau menyatakan kasih setia-Mu kepada Daud yang Kau urapi, dan kepada keturunannya untuk selama-lamanya.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hiduplah Tuhan, mulialah Allah penyelamatku. Bacaan dari kitab pertama Nabi Samuel, bab 12 ayat 1 sampai 25. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, "Telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu, tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak masa mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu." Jawab mereka, "Engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun." Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku." Jawab mereka, "Dia menjadi saksi." Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun, dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu, berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hasor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, "Kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu." Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta, dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tenteram.
Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, raja Bani Amon, mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu, lihat, itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan, supaya Ia memberikan guru dan hujan. Lihatlah dan sadarlah, bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan, dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab nama-Nya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan, dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan, dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin. Pasal ke-58, janganlah kita menyelidiki hal-hal yang terlalu tinggi dan pertimbangan-pertimbangan Allah yang tersembunyi. Maka dari itu anakku, hati-hatilah dan janganlah hendaknya, karena hanya ingin tahu saja, engkau ikut campur dalam soal-soal yang tidak dapat dicapai oleh budi dan pikiran manusia. Tetapi hendaklah engkau berusaha dan berikhtiar agar engkau dapat memperoleh tempat
meskipun yang paling rendah dalam kerajaan Allah. Dan sekalipun seandainya ada orang yang mengetahui siapakah yang lebih kudus ataupun siapakah yang lebih besar di dalam kerajaan surga, apa pula gunanya pengetahuan itu, jika karena pengetahuan tersebut orang tadi tidak lebih merendahkan diri terhadapku dan tidak menjadi lebih giat untuk meluhurkan namaku. Sungguh lebih berkenan kepada Allah perbuatan orang yang merenungkan besarnya dosa-dosanya, remehnya keutamaannya, dan masih jauhnya ia dari kesempurnaan para suci. Orang ini lebih berkenan di hati Tuhan daripada orang yang berbantah mengenai para suci. Siapakah yang lebih atau kurang kudus dibandingkan dengan yang lain? Lebih baik kita minta bantuan orang-orang kudus dengan berdoa yang tekun dan dengan cucuran air mata serta rendah hati, daripada mengadakan penyelidikan-penyelidikan yang tak ada gunanya mengenai rahasia-rahasia mereka. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan Allah kami mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan juga mereka yang sedang terpuruk karena belenggu dosa. Patahkanlah ya Tuhan belenggu kelekatan terhadap dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih dan pengharapan, sehingga mereka pada akhirnya beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah mereka rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka masih dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tetap mengamalkan kasih kepada sesama. Marilah kita berdoa juga bagi para pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan di dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 ini. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, kami berani memanggil Engkau Bapa. Kuatkanlah semangat kami sebagai putra-Mu, agar kami layak menerima warisan yang telah Kau janjikan.
demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.